Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Yeni SM. Ya, tema kita kali ini mengenai pencahayaan jati diri sesuai dengan tema yang direkes oleh teman saya. Sebelum kita membahas lebih jauh, pernahkah kita mendengar kisah perjalanan hijrah Salman Al-Farisi dari Persia hingga ke Madinah? Jadi Salman ini adalah orang yang kaya raya dan ayahnya adalah seorang bupati. Jadi sebenarnya kisahnya beliau ini sungguh panjang ya kalau kita bahas dari awal sampai akhir di sini. Nanti videonya jadi kita bahas mengenai Salman Al-Farisi. Jadi Salman ini orang yang mengejar jati diri juga ya sebenarnya sebagai seorang manusia, dan dia tidak puas dengan agamanya pada saat itu. Jadi pada saat itu Salman disuruh ayahnya untuk menjaga api orang Majusi ya, menyembah api. Jadi dia tidak sampai di situ. Kisah hijrahnya dia dari Persia itu bisa panjang ya. Jadi Salman ini berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Dari Persia, kemudian pergi ke Syria, kemudian ke Mosul, kemudian ke Nasibin, dan akhirnya ke Amria. Kemudian menetap di Wadil Qura, dan akhirnya ujung dari hijrahnya Salman ini mengantarkan Salman ya ke Madinah, dan akhirnya bertemu dengan Rasulullah dan masuk Islam. Itu adalah sebuah pencarian jati diri ya sebenarnya. Dan kemudian ada kisah sahabat lainnya, yaitu Mus'ab bin Umair. Beliau ini adalah seorang tampan, kemudian kaya raya, dan sangat dimanjakan sama orang tuanya ya. Jadi apapun yang diminta oleh Mus'ab bin Umair akan dikasih oleh orang tuanya. Tapi apakah sampai di situ sahabat kita ini puas akan hal itu gitu ya, atau hal harta dan sebagainya? Ternyata tidak ya. Jadi beliau masuk Islam, dan kemudian akhirnya semua apa yang diberikan oleh Mus'ab tidak diberikan lagi ya sama orang tuanya. Akhirnya beliau pun sampai meninggal dunia, kain kafannya pun tak mampu untuk menutupi kepala dan kakinya, dan terpaksa kakinya ditutup oleh rumput yang namanya izhir ya. Itu ditutup oleh rumput yang namanya izhir. Itu diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi begitu. Apakah jadi di sini kita bisa memetik hikmahnya? Di sini kita bisa ngambil pelajaran bahwa apakah kekayaan itu adalah ujung segala-galanya dalam hidup ini? Itu tidak kan. Dan Mus'ab bin Umair ini rela meninggalkan semuanya untuk mencari jati diri dia gitu ya. Nah, dan ada banyak lagi kisah-kisah sahabat yang lain yang mengenai kisah tentang hijrahnya seperti itu. Dari kisah perjalanan hijrah dua sahabat ini membuktikan bahwa harta, kemudian ketampanan, kemudian jabatan bukanlah ujung kebahagiaan ya. Jadi ujung kebahagiaan itu seperti apa sebenarnya ya? Sudah banyak orang-orang di dunia ini yang menghabiskan waktunya untuk mencari harta, fokus kemudian dan sebagainya, dan fokus mencari jabatan dan sebagainya. Apakah itu adalah ujung dari kehidupan kita sebenarnya? Padahal hartanya tidak dapat membantunya di akhirat kelak, kecuali harta yang disedekahkan. Dan kemudian alangkah meruginya lagi ketika fokus mencari harta kemudian tidak mendidik anak-anaknya menjadi soleh dan soleha. Karena ada 3 ya amalan jariah yang tidak terputus ketika kita meninggal. Yang pertama itu adalah
harta yang disedekahkan. Kemudian yang kedua adalah anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, dan lebih parahnya lagi adalah harta itu malah menjerumuskan anak-anak dan istrinya ke ini, jadi lupa mengingat Allah gitu, karena dididik untuk jadi hidup foya-foya dan sebagainya. Alangkah banyaknya yang seperti itu di lingkungan kita, dan alangkah meruginya ya seperti itu, karena harta kemudian anak-anak yang seperti itu tidak bisa mengantarkan kita ataupun tidak bisa mendekatkan kita ke surga ataupun bisa memasukkan kita ke surga. Lantas apa yang kita cari di dunia ini? Kalaulah harta, kemudian jabatan dan sebagainya bukanlah tujuan hidup kita. Padahal kita hidup di dunia ini hanya usia rata-rata orang Indonesia itu 69 tahun ya. Kecuali orang Jepang yang sampai rata-ratanya sampai 83 tahun gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa kita hidup di dunia ini adalah sebuah persinggahan. Jadi kalau diartikan adalah kita hidup di dunia ini hanya seperti di sore hari saja. Nah, lantas apa sebenarnya kita ini gitu? Apa sih tujuan kita gitu ya? Kemudian jati diri kita ini apa sih gitu ya? Jadi jawabannya ada di Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Sini sudah jelas ya bahwa kita, jati diri kita adalah seorang hamba gitu ya, seorang hamba yang tujuannya diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah padanya. Jadi jelas ya bahwa kita diciptakan di bumi ini untuk menjadi hambanya Allah ya. Nah, dan bagaimana hambanya Allah itu dalam artian bahwa kita harus taat apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Makna beribadah kepada Allah itu adalah suatu bentuk penghambaan kepadanya ya. Jadi semua perbuatan, kemudian perbuatan amal ibadah hanya ditujukan atau hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, jadi bentuk penghambaan ini adalah akar dari iman dan buahnya adalah akhlak. Jadi arti iman itu adalah membenarkan secara hati, kemudian diucapkan secara lisan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan ya, perbuatan kita. Nah, seperti itu, tidak hanya semata-mata hanya ya saya yakin saja melalui lisan kemudian secara hati, tapi perbuatan tidak dibuktikan gitu. Misalnya tidak sholat 5 waktu karena itu hukumnya adalah wajib ya, dan tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, berarti itu kan dalam artian masih belum dikatakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keimanan ini sangat penting bagi kita ya. Apakah nanti kita di hari kiamat, apakah kita akan masuk surga atau masuk neraka? Nah, ini ada hadis sahih dari Bukhari ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah penduduk surga masuk ke surga dan penduduk neraka masuk ke neraka, maka Allah Ta'ala pun berfirman, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang dalam hatinya terdapat iman walaupun sebesar biji sawi. Mereka pun dikeluarkan dari neraka, hanya saja tubuh mereka telah hitam legam bagaikan arang. Oleh karena itu mereka dilemparkan ke sungai Haya. Kemudian tubuh mereka berubah bagaikan benih yang tumbuh setelah banjir. Tidakkah engkau melihat benih tersebut tumbuh berwarna kuning dan berlipat-lipat? Wahai berkata, Amar menceritakan kepada kami sungai Al-Hayat, dan Wahai berkata, kebaikan sebesar biji sawi. Hadis ini sahih, hadis Bukhari yang ke-22. Jadi walaupun keimanan sebiji sahwi pun akan mengeluarkan kita dari neraka ya. Nah, jadi kita meyakini bahwa setelah kematian nantinya kita akan dibangkitkan kembali ya, untuk melewati hari kiamat. Nah, di mana harta dan anak-anak tidak mampu, harta dan keluarga tidak dapat menolong kita dari siksaan api neraka ya.
Maka daripada itu, letakkanlah dunia di genggamanmu dan akhirat di hatimu. Sesungguhnya dunia dikejar akan semakin lari dan akhirat dikejar akan semakin mendekat. Kalaupun dunia terlepas dari genggaman, maka tidak akan bersedih atas kehilangannya. Akan tetapi jika tidak bisa beramal untuk akhirat, maka bersedihlah. Dunia kita cari, kita hanyalah, kalau dunia kita cari, kita hanyalah mendapatkan setetesnya. Kalaupun kita tidak mendapatkannya, kita akan kehilangan setetesnya juga. Nah, maka daripada itu, jati diri kita hanyalah sebagai hamba Allah ya, yang diciptakan untuk beribadah kepadanya, baik secara lisan, hati, dan pikiran, serta perbuatan yang ditunjukkan hanya untuknya. Kita percaya dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya, kitab-kitabnya, para malaikat, qadar dan qadar, dan hari kiamat. Hari kiamat adalah hari pembalasan semua amalan perbuatan kita, hari pembalasan semua amalan perbuatan kita di dunia. Jadi jangan sampai jati diri ini kita menyadarinya setelah kita berada di hari kiamat ya, dimana kita tidak bisa lagi kembali ke dunia dan beramal soleh sebelum terlambat dan masih diberikan nafas dan umur. Mari kita mulai dari sekarang, mari kita taati apapun perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Jadi saya tekankan lagi ya, hal yang mendasar yang perlu kita pahami bahwa jati diri kita sebagai seorang muslim itu ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita harus pahami betul itu mengenai jati diri kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah untuk permasalahan-permasalahan yang lainnya akan terselesaikan dengan mudah ya. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.